keyakinan Gen Z itu kokoh Pak, tapi mudah rapuh. Sebagaimanapun strategi para paslon untuk mendapatkan hati anak muda, itu bisa saja kita makan tapi belum tentu bisa kita telan. Perbedaan dengan sekarang, polarisasi itu tidak terlihat sedemikian berbeda dengan 2019 lalu. Oke. Nah, tetapi kalau 2019 lalu itu jelas siapa pro oposisi, siapa oposisi. Orang menganggap bahwa ini adalah saatnya yang disebut sebagai fast politik itu. Sama seperti fast food gitu. Jadi renyah, crunchy, tapi tidak bergizi gitu. Beberapa generasi saya itu masih menganggap bahwa ini tidak penting, lebih baik saya urus diri saya sendiri. Itu masih gitu narasi dominan di generasi saya yang hari ini disentuh hatinya dengan gampang gara-gara dimensi emosional bukan fungsional tadi soal program, track record. Itu nggak nyampe 10% Pak Akbar. Ada sebentar lagi. Mari bijak memilih untuk bangsa Indonesia. Pesta rakyat damai tanpa adu emosi. Politik sara jadi musuh bersama. Juga politik uang wajib divideokan dan langsung laporkan ke Bawaslu setempat. Politik praktis buat rakyat menangis. Hoax dan isu sara lawan kita bersama. Beda pilihan Subiasa, Basudara selamanya. Tibalah akhirnya kita pada saat-saat yang menegangkan sih. Setelah lebih dari 1 tahun ke belakang kita bertarung. Saya gunakan kata kita sebab meskipun misalnya kita belum punya pilihan, tapi kita juga dilibatkan di dalamnya. Baik secara langsung maupun melalui teknologi seluler yang kemudian di situ di dalamnya ada namanya media sosial. 2 hari dari sekarang, pemilu, pilpres, dan pemilu legislatif akan berlangsung. Ini adalah masa-masa yang kita kenal dengan minggu tenang. Maka kemudian kami memutuskan untuk mengangkat isu tentang apa saja sih yang kemudian harus kita pahami, apa saja sih yang harus kita lakukan, apa saja sih yang harus kita sikapi, agar kemudian bilik suara itu menjadi nyaman bagi kita dan seluruh keputusan politik yang kita ambil di bilik suara itu kemudian bisa menjawab Indonesia ke depan. Agak rumit pembukaannya, tetapi memang saya harus mencari kata yang paling terbaik yang bisa saya dapatkan agar kemudian hari H bernama pemilu legislatif dan pemilu pilpres itu menjadi bermartabat dan ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari proses politik itu. Untuk itu saya mengundang sahabat saya, seorang yang kita kenal selama ini sudah menjadi tamu yang ketiga kalinya di sini, Tika Herlambang, Direktur di Indonesia Indicator, lembaga yang saya anggap paling presisi dalam hal membaca tren yang ada di media sosial dan media-media yang lainnya, dan sering saya pakai. Thank you ya. Yeah. Dan ada satu kelompok pemilih yang kita sebut dengan Gen Z, lebih muda lagi dari milenial, yang harus kita ajak bicara. Sebab nggak main-main, mereka 60% dari total pemilih. Mengabaikan mereka, maka jangan berpikir bisa memenangkan pertarungan ini. Rian Fahardi. Rian, berapa banyak sih kau punya, Rian? Banyak kali kau punya TikTok ya. TikTok 1,6 juta. Instagram itu 439.000. Yeah. Besar. Dan mau tidak mau apa lagi? Mereka berada di zamannya. Terima kasih sudah hadir di sini, Rian. Siap, terhormat sekali Pak, karena dulu aneh sebenarnya, soalnya saya yang atur kamera dulu kerja di kamu Pak. Tiba-tiba diundang jadi narsum, agak kaget. Iya, Rian dulu pernah awal-awal Akbar Faisal Uncensored bekerja di sini.
Tapi tentu saja saya orang yang selalu melihat ke masa depan. Ya ini zaman kalian. Siapa? Dan apapun namanya kau sesuatu sekarang di media sosial. Harus saja bicara. Begitulah seharusnya kami para bangkotan ini memahami posisi kita ya. Gitu. Saya ke Tika dulu. Ada data ya, termasuk Rian juga. Ada data yang sudah kami siapkan. Tolong tampilkan. Apapun namanya, kalau pemilih itu kita selalu bicara tentang potensi kerawanan. Sejarah perpolitikan itu bukan cuma di Indonesia, itu juga di berbagai tempat selalu seperti ini. Itulah pencapaian kita dalam hal demokrasi. Ini catatan resmi dari beberapa pihak. Kerawanan itu ada 3 layer. Rawan tinggi, rawan sedang, dan rawan rendah. Itu rawan daerah tinggi ada di 85 kota. Ya. Ada 10 daerah yang paling rentan. Intan Jaya, kemudian Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Bandung, nggak jauh dari Jakarta, Yalimo, Mapi di Papua ya, kemudian Banjarbaru dan Kabupaten Jayapura, Pandeglang di Serang, Labuhan Batu di Sumatera Utara, dan Kabupaten Melaka. Melaka ini kalau nggak salah di NTT ya. Gitu. Ini daerah yang rawan dengan skor IKP yang cukup tinggi itu. Di Intan Jaya itu bahkan dikatakan 100. Itu mungkin karena ada apa ya? OKB KKB ya. Iya, oke. Kemudian rawan sedang ada 349 kota dan rawan rendah itu ada 80 kota. Lanjut. Deteksi dini pelanggaran pemilu itu ada 4 layer. Dalam konteks sosial politik itu adalah keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan negara. Saya sedang bertanya-tanya sebenarnya, Tik, negara itu seperti apa? Apakah yang dimaksud itu adalah para penyelenggara negara atau bagaimana? Tetapi itulah yang dijelaskan di sini. Kemudian penyelenggaraan pemilu itu hak memilih, kampanye dan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu. Pada bagian ini kita sudah bisa membaca. Saya yakin Tika sudah memiliki catatannya nanti. Terus dalam hal kontestasi, hak dipilih dan kampanye calon. Hari ini saja pada saat kita ngambil gambar, itu timnya Anies itu protes. Kenapa kemudian seharusnya jatahnya Anies itu kemudian ada juga kampanye lain, itu dalam hal ini adalah pasangan Prabowo gitu. Kemudian dalam hal partisipasi pemilih ya dan partisipasi kelompok masyarakat. Lanjut. Nah ini isu strategis pemilunya itu dalam catatan banyak pihak seperti ini. Isu strategis pemilu adalah netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Saya ulangi lagi, apakah hanya penyelenggara pemilu? Bagaimana dengan yang lain? Dari data yang saya baca dari datanya Tika itu sebenarnya sudah bergerak lebih jauh dari itu. Kemudian pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonomi baru khususnya di Papua. Kemudian potensi polarisasi masyarakat. Dan kemudian intensitas penggunaan media sosial terus meningkat. Pada bagian inilah kemudian kenapa sampai saya harus mengundang tamu-tamu saya. Tersebab apalagi ini kita semuanya memegang HP dan disitulah pendaran dari permainan media sosial itu. Kemudian yang kelima adalah pemenuhan hak memilih dan dipilih bagi perempuan dan kelompok rentan. Lanjut. Nah ini rekapitulasi isu hoax pemilu. Mau tidak mau kalau kita bicara media sosial pasti bicara tentang hoax. Ada catatannya itu ada total 241 sampai periode sampai dengan 2 Februari. Ini berarti kan kalau 2 Februari sekarang sudah tanggal berapa ya? Tanggal 9, tanggal 10 ya, tanggal 9 10. Berarti ada yang tidak tercover di sini. Setiap hari selalu ada. Dan ini yang kita lihat nih. Oke. Terutama sekali yang paling tinggi itu ternyata itu adalah pada November 2023 ada sampai 52 hoax yang menyangkut dengan pemilu. Ini penanganan sebaran isu hoax pemilunya, temuan isu hoax pemilu itu 241, total sebaran 3.103. Kita lihat, nah ini pengajuan take down sebaran hoax pemilu ya. Ternyata pemerintah ini dalam infonya dari Kominfo itu ada pengajuan di Facebook. Itu total ada 1.418, diajukan 1.018, dan di take down itu hanya 1.164. Sedang ditindaklanjuti 254. Dalam hal ini pemerintah melalui Kominfo tampaknya bekerja. Kemudian Twitter yang sekarang bernama X.
954 totalnya, diajukan 954, yang di take down baru 71, sedang ditindaklanjuti 883. Instagram 198 diajukan dari total 198, di take down itu 159 dan sedang ditindaklanjuti 39. TikTok penting kita sebutkan. 458 yang diajukan, di take down 361. Kami juga punya salah satu konten yang diajukan di take down, tapi kemudian kami melakukan banding dan ternyata kami menang dan kemudian ditayangkan lagi. Entah siapa yang mengajukannya. Sedang ditindaklanjuti 97. Snack video, nah ini kadang-kadang saya tidak bisa membedakan mana TikTok, mana snack video, mana video short gitu ya. Itu ada 38 yang diajukan, di take down 24 dan sedang ditindaklanjuti 14. YouTube 37 yang diajukan, 21 take down, 16 yang sedang ditindaklanjuti. Ini angka-angka kadang-kadang tidak menyenangkan menyebutnya, tetapi saya mau sampaikan kepada penonton kita, bahkan cukup satu saja hoax, cukup satu saja di salah satu platform ini, itu bisa membuat bangsa ini berantakan. Maka kenapa kemudian hal ini perlu kita bicarakan. Sampai pada bagian ini, apa catatan dari Tika Herlambang menyangkut ini? Sebab Anda sangat detail memahami dan mempelajari semua ini. Ya, terkait sama hoax dan disinformasi dan misinformasi adalah salah satu hal yang perlu menjadi atensi. Karena apa? Karena informasi yang berkembang di media dan di media sosial itu luar biasa banyaknya. Okay. Dan seringkali kita tidak tahu apakah informasi itu betul atau tidak betul. Sehingga kadang-kadang masyarakat menganggap bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Padahal kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Nah, persoalannya adalah ketika satu, itu yang pertama adalah hoax. Yang kedua adalah video yang dipotong-potong tapi lepas dari konteksnya. Itu juga menjadi salah satu hal yang akhirnya orang menjadi salah persepsi terhadap seseorang karena video yang dipotong. Artinya lepas dari konteksnya gitu. Dan situasi itu sangat terasa sekali di media sosial, terutama pada saat pemilu belakangan ini gitu. Jadi beberapa hal itu dipotong sehingga hilang gitu, sehingga orang jadi beranggapan negatif terhadap sebuah kandidat karena isunya tuh betul-betul negatif ke dia, padahal itu dipotong. Kita melihat ada, misalnya kita sebut ya, salah satu engagement terbesar pada debat terakhir kemarin itu adalah terkait dengan statement Ganjar, saya tidak setuju Prabowo memberikan makan gratis. Dipotongnya hanya sampai segitu. Padahal kan konteksnya panjang. Tapi ternyata video itu menjadi salah satu video dengan engagement terbesar. Oh ya? Ya, artinya kan ini bisa terjadi misinformasi. Orang tidak tahu gitu. Dan kita juga berada dalam sebuah kubu filter bubble, ya kan, sama echo chamber. Artinya orang yang mendapatkan video itu pasti dia terkorelasi dengan orang yang satu pikiran dengan dia. Iya. Nah, karena itu dan juga terkait sama algoritma, maka dia bisa pun beranggapan bahwa wah, Ganjar itu ngaco banget karena dia tidak setuju makan siang gratis. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh saja. Kemudian kemarin terkait sama Mahfud gitu. Karena ini yang paling terakhir ya, hoax yang paling terakhir atau isu yang paling terakhir terkait sama ibu. Itu Yeni Wahid sampai menjelaskan, mengklarifikasi gitu. Tapi apa yang diterima oleh masyarakat? Dia hanya terima bahwa wah, Mahfud melakukan pelecehan terhadap seorang ibu. Nah, seperti itu. Berbahaya sekali. Berbahaya sekali gitu. Dan kita masih bisa melihat sekali upaya-upaya downgrade yang sudah dilakukan oleh, misalnya seseorang itu tidak suka sama satu orang, maka dia akan memviralkan itu terus-menerus gitu. Dan caranya tuh sangat bagus sekali gitu. Dia biasanya metodenya adalah memotong-motong statement. Kadang-kadang statement lama dimunculkan kembali gitu. Itulah situasi yang terjadi di media sosial yang kita perlu waspadai gitu. Ada nggak catatanmu menyangkut soal itu, Tik? Maksud saya adalah tadi disebutkan ada satu contoh potongan TikTok tapi ternyata engagementnya itu terlalu tinggi. Betul. Sangat tinggi. Ada berapa banyak yang sejenis itu? Oh, cukup banyak. Cukup banyak. Jadi kalau kita bicara terkait sama platform dalam pemilu, mungkin bisa lihat di data. Jadi ternyata platform terbanyak mendapatkan engagement mengenai pemilu nomor 1 adalah platformnya TikTok. Ya, coba silakan dijelaskan. Yang di paling data terakhir itu ada 5 platform yang paling digunakan. Nah,
Jadi ini adalah platform medsos pemilu 2024, engagement terbanyak itu adalah TikTok. Oke. Kemudian engagement kedua adalah Twitter, tapi kita juga tahu bahwa Twitter adalah tempat medsos yang paling cerewet. Sangat berisik. Sangat berisik Iya. gitu. Tetapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan engagementnya, dia tuh tidak berbanding sebesar TikTok. Kemudian Instagram adalah sebenarnya salah satu platform kedua terbesar yang mendapat engagement terbesar terkait sama pemilu Setelah TikTok. setelah TikTok. Oke. Jadi kalau kita bandingkan antara postingan dengan engagement, itu Instagram paling besar kedua setelah TikTok. Keempat adalah YouTube, kelima adalah Facebook. Nah tadi sebenarnya kita kalau secara pengguna, Facebook itu terbesar di Indonesia sebenarnya dibandingkan dengan platform lainnya. Tapi ternyata ketika bicara terkait sama pemilu, saya nggak tahu kenapa postingan pemilu di Facebook itu sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan platform yang lain. Seperti itu. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwa ternyata antara satu platform dengan platform yang lain itu memiliki karakter yang berbeda. Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara soal TikTok, yang paling mendapat engagement terbesar adalah isu-isu yang terkait dengan hiburan, recehan sebenarnya, sesuatu yang menyentuh sisi emosional, tantangan, joget, menyenangkan gitu. Itu adalah di TikTok. Kebanyakan di TikTok, lebih dari 84% yang merespon pemilu itu adalah Gen Z dan milenial. Kebanyakan ada di TikTok. Dan itu pokoknya kalau kita mau sederhanakan, Iya. nggak mau berpikir rumit. Kalau dari engagement TikTok dan pemilu, iya. Oke. Nah, tetapi kalau kita bedah lagi sebenarnya nanti kan ada Twitter. Twitter adalah satu medsos yang dia paling politis. Jadi berbagai upaya-upaya kritis atau kritik itu adanya paling banyak di Twitter. Tapi seringkali jadi dia dikritik habis-habisan di Twitter, tapi dia tiba-tiba dia mencuci dirinya itu di TikTok. Nah, kenapa bisa begitu? Karena jadi, angle-nya beda. Enggak, gitu. maksud saya gini, Ya. saya mau perjelas ini. Ya. Jadi bisa saja dia babak belur di Twitter. Twitter Ya. atau X ya. Ya. Sekarang namanya X. Tetapi kemudian semua beban-beban merugikan itu Ya. dia bisa nolkan di TikTok. platform TikTok. Iya. Pokoknya di situ dia bisa jadi pemenang. Betul sekali. Wow. Oke, lanjut. Oke. Nah, kemudian kalau Instagram itu adalah salah satu platform yang dia itu lebih banyak didominasi oleh visual yang menarik dan kemudian kontennya tuh cukup panjang. Biasanya terkait sama pemilu itu visi misi, konten, terus kemudian penyelenggaraan pemilu itu sering banget munculnya di Instagram yang kemudian direspon oleh netizen. Nah, tetapi Instagram berbeda dengan TikTok. Kalau TikTok itu siapapun orang bisa menjadi TikToker tanpa kamu harus menjadi selebgram dengan followers yang sangat besar gitu. Kalau di Instagram itu dia biasanya harus seorang selebgram kalau kamu mau ngetop gitu. Nah, jadi kalau misalnya seorang kandidat nih gitu pengen efektif sekali cara berkampanyenya, ajak aja influencer. Sekali dia ngajak itu, sekali dia bikin event sebentar aja, cuman makan siang aja atau gendong anak aja gitu, itu pasti lebih dari 100.000 engagementnya. Meledak itu barang. Betul sekali. YouTube yang bicara terkait sama pemilu biasanya adalah terkait dengan potongan-potongan peristiwa yang ada di pemilu. Biasanya kalau di YouTube itu 3 paslon itu relatif berimbang secara jumlahnya. Nah, sementara Facebook ini adalah satu fenomena yang menarik menurut saya. Karena di tahun 2019 kami pernah melakukan riset di Facebook. Hasilnya itu sama dengan hasil di KPU. Oh ya. Betul sekali. Nah, tetapi sekarang situasinya tuh sangat berbeda sekali gitu. Oke. Gitu, di mana TikTok, Instagram itu sangat mendominasi untuk engagement, sementara Twitter itu sangat cerewet terhadap segala sesuatu yang terjadi di sini gitu. Artinya fenomena Facebook yang related dengan hasil akhir di KPU Ya. itu tidak bisa lagi kita pegang. Sepertinya tidak bisa kita pegang lagi. Tetapi kami punya faktor yang pengalaman yang cukup menarik dari Januari 2023 sampai Februari ini, sampai hari ini, ternyata tren engagement di media sosial selalu selaras dengan pola survei yang ada di lapangan. Oh, gitu ya. Ini adalah datanya, kita bisa melihat, sebenarnya kita bisa lihat dari bulan Januari di mana Ganjar itu dia menguasai dibandingkan dengan paslon lainnya sesuai dengan data di survei lapangan. Kemudian terjadi lonjakan di mana Prabowo mulai meningkat sejak bulan Oktober, November hingga saat ini. Dan kita juga bisa melihat bagaimana di bulan Desember terjadi cross antara Anies dan Ganjar di dalam survei.
Nah situasi ini tuh Itu hampir pada sama. posisi November ya? Iya, ini terjadi pada posisi Desember. Desember itu terjadi cross. Desember 2023 di mana Anies jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ganjar. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa ini adalah di media sosial yang kita ambil dari engagement. Engagement ke-5 platform tersebut. Engagement itu kita ukur betul-betul di mana tidak semua postingan kita ukur gitu. Jadi kalau dia postingan yang berasal dari bot misalnya gitu, pasti akan nilainya terlalu kecil. Jadi di sini betul-betul murni engagement dari orang-orang yang dia punya pengaruh atau dia benar-benar bukan bot atau dari mesin. Nah itu adalah fenomena yang kita sedang menunggu di sini. Tapi kami juga menemukan satu fenomena juga terkait dengan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, di mana pendukung paslon 1 dan pendukung paslon 2 mereka sangat dekat dengan media sosial dan mereka mendapatkan informasi mengenai pemilu itu berasal dari media sosial. Tetapi kubu pendukung Ganjar dia mendapatkan informasi terbanyak adalah berasal dari televisi. Jadi kadang kita bisa memahami kenapa kubunya Ganjar itu tidak lebih tinggi dari Anies atau Prabowo, bisa jadi karena memang karakter dari kubu pendukung Ganjar itu lebih banyak nonton TV. Kedua adalah dia berasal dari orang-orang militan PDI Perjuangan yang mungkin kurang bicara soal media sosial tapi gerak di lapangan dengan militan. Oke. Ada catatan yang lain menyangkut Pak Jokowi ya? Ada yang menarik dari situ ya? Oh, kalau menyangkut Pak Jokowi, jadi kami melakukan riset Pak Jokowi memang dari tahun 2012 sampai saat ini gitu. Sejauh ini memang Pak Jokowi adalah salah satu figur media darling. Dia selalu mendapatkan sentimen positif dan juga framing yang positif dari media online di Indonesia. Nah, namun belakangan ini gitu, Pak Jokowi itu selalu sentimen positifnya itu selalu di atas. Negatifnya itu selalu di bawah 20%. Hanya dalam beberapa waktu terakhir itu terjadi ada sedikit framing negatif ditujukan ke Pak Jokowi di mana di bulan Februari ini ada sekitar 26%. Biasanya selalu di bawah 20%. 20%? Ya. Ada kenaikan 7% itu sentimen negatif ya? Betul sekali, karena hal ini ditujukan pada netralitas presiden dan juga soal pemihakan, kemudian juga soal signal-signal yang disampaikan oleh presiden sehingga terjadi kayak kemarin itu kan aksi petisi akademisi itu yang membuat situasi di media mainstream jadi sedikit negatif kepada Jokowi. Sebelum saya ke Rian, Tik, ini apa yang kita bisa baca dari situasi ini bahwa kita kan pemilu tinggal 2 hari lagi nih. Ya. Menurutmu kita akan baik-baik saja atau gimana? Jadi kalau kita melihat dari data ya gitu. Jadi data itu kan kita tidak hanya membaca sesuatu yang terlihat, tapi kita juga membaca signal gitu. Nah, ada upaya memang untuk melakukan penggiringan 1 kali putaran dan itu sangat masif dan dilakukan juga terkait dengan manajemen opini yang sangat bagus terkait dengan 1 putaran yang diikuti oleh survei, tapi juga di sisi lain juga masyarakat juga melihat soal netralitas gitu. Nah, kalau di media online maupun di media sosial memang kubu Prabowo Gibran itu mendapatkan engagement maupun exposure paling besar gitu. Walaupun mendapatkan sentimen juga paling besar di situ gitu. Namun netizen itu mengingatkan gitu bahwa ada beberapa kegiatan dari para petisi akademisi itu yang sudah bergerak gitu. Mereka masih menganggap bahwa para akademisi dan para guru besar itu adalah orang-orang yang dalam tanda petik selama ini diam. Tetapi ketika mereka bergerak, ini adalah salah satu signal yang Pak Jokowi mungkin harus, ini sebenarnya anggap aja sebagai sebuah peringatan. Bukan peringatan ya, mengingatkan, bukan peringatan. Mengingatkan kepada Pak Jokowi untuk bicara terkait sama netralitas. Karena ini adalah pertaruhan untuk nama baik Pak Jokowi itu sendiri. Nah, kenapa kemarin itu sebenarnya petisi akademisi itu sudah berlangsung dengan baik? Kenapa dia menjadi negatif? Karena strategi komunikasi yang salah itu bisa menjadi jadi bumerang gitu. Padahal Pak Jokowi udah menyatakan itu adalah hak kebebasan berpendapat. It's okay gitu. Tapi ketika beberapa guru besar itu dituduh dalam tanda petik sebagai partisan, maka sentimen negatifnya menjadi meningkat karena guru besar itu mereka menolak gitu loh. Saya tidak partisan gitu. Nah, ternyata hal itu memang banyak mendapatkan atensi terutama di media sosial Twitter.
Oke. Karena mereka mengkritik gitu loh. Ini situasinya sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan kemudian juga isu netralitas menjadi salah satu isu yang cukup besar disampaikan juga di media sosial. Gitu. Oke, penjelasan yang luar biasa. Kita akan mengelaborasi lagi pada berikutnya. Saya ke Rian dulu. Rian, kalian adalah generasi di mana ada banyak catatan sejarah di masa yang lalu, bahkan tidak lama dari hari ini, itu kalian tidak mengalaminya. Oke, kemudian tidak cukup asupan informasi menyangkut itu. Kalaupun barangkali dapat, tapi tidak cukup lengkap. Pada sisi yang lain, ya begitulah sejarah berjalan. Kalian berada pada situasi di mana kalian menikmati hidup. Kata yang paling moderat yang bisa saya pakai gitu. Masalahnya adalah kalian banyak sekali. Ada 60% dari total pemilih. Dan saya bisa bayangkan kalau kemudian kalian bergerak ya, tanda petik, dengan seluruh platform yang ada. Sebab kalian yang paling sangat bisa membaca itu bisa menjadi dasar. Sebenarnya di banyak tempat itu sudah menunjukkan hasil seperti itu. Tampaknya juga di sini. Sejak beberapa tahun terakhir ini sudah terjadi. Apa yang bisa aku jelaskan kepada kita, Rian, agar kemudian jumlah kalian yang sangat besar, kreativitas kalian yang menemukan zamannya, dan gaya hidup kalian yang tidak mau rumit, mau santai, agar itu bisa diterjemahkan lebih jauh di dalam proses politik bernama pemilu ini. Agar kemudian di satu sisi tak ada apa-apa dalam pemilu, tapi juga kualitas pemilu kita menjadi lebih baik. Ya, yang pertama aku benar-benar ngerasa bahwa apa yang ditampilkan oleh Mbak Tika itu benar-benar relate, Pak, dengan apa yang kulakukan sebagai pelaku, as a content creator yang hari ini secara spesifik ngebahas isu-isu tentang politik. Dan aku ingin bilang bahwa ada beberapa yang dilakukan oleh beberapa tim paslon, entah tim kampanye, itu salah dalam menerjemahkan generasi saya, Pak. Ini yang ingin aku bilang, bahwa generasiku tuh mungkin hari ini bisa dibilang bahwa apapun labeling dan stereotip yang hari ini ada ke generasi Z soal bagaimana kemudahan akses yang membentuk diri kita hari ini itu jangan sampai disamaratakan dengan beberapa generasi muda lainnya yang hari ini tidak hanya di kota. Jadi yang ingin saya bilang bahwa kita tuh generasi yang cair, sangat cair, bisa berubah pilihan dalam hitungan Detik hari, malah. menit, detik malah, gara-gara tayangan yang begitu, tsunami informasi yang begitu cepat. Malah aku sedikit bisa simpulkan bahwa keyakinan Gen Z itu kokoh, Pak, tapi mudah rapuh. Gimana ulangi? Kokoh tapi mudah rapuh. Okay. Mudah rapuh ini karena beberapa data, misalnya penetrasi internet kita sampai 78%, kemudian bagaimana screen time generasi muda bisa sampai 8 jam sehari, itu yang jadi momok kita seolah-olah tidak bisa apa-apa. Dalam artian ini kan permainan algoritma juga ya, yang kadang kita tidak berdaya di depan gadget, kita dicuci otaknya gara-gara polarisasi yang terjadi di sosial media. Ini faktor penentu yang bikin kita mudah rapuh, Mbak. Okay. Dan yang paling mengkhawatirkan bagi generasi saya adalah ketika tidak mampu membedakan strategi yang digunakan itu, oh ini hanya untuk mendapatkan hati kita. Nah ini yang berbahaya, karena kebanyakan hari ini anak muda tuh, Pak, dia menerima aja dulu tanpa misalnya melihat apa sih agenda yang sebenarnya dibawa oleh para kandidat paslon ini. Aku nyebutnya mungkin strategi kuda Troya, yang penting masuk dulu ke anak muda. Agenda belakangannya nantilah. Jadi ini yang hari ini sedikit aku bilang bahwa berbahaya, karena beberapa cara, entah baik, cara buruk, yang penting masuk dulu, yang penting nyentuh hatinya, yang penting sentuh emosinya dulu. Dan ini diperparah oleh sosial media. Menurutmu kita bicara tentang 3 kandidat Ya. sekarang ini, itu mereka memahami nggak generasi kalian? Saya rasa belum terlalu, Pak. Saya mau jujur bahwa hari ini, Pak, saya benar-benar ingin mencari mana pemimpin yang betul-betul berkata bahwa I believe in you.
aku percaya kalian bisa dari orang yang tinggal di desa perairan laut. Karena hari ini aku hanya melihat bahwa mereka hanya ingin menyeragamkan kita dengan satu isu entah teknologi. Padahal hari ini anak muda banyak loh yang mau bertani, banyak loh yang mau fokus kerja di laut. Tapi landscape hari ini hanya fokus ke digitalisasi aja. Aku ingin tunjukkan bahwa salah menerjemahkan itu adalah tidak melihat bahwa generasi muda hari ini sudah kembali ke akar. Mulai membudayakan baca, mulai menghidupkan komunitas. Jadi janganlah sentuh yang receh-receh saja dari generasi kami. Itu sih yang ingin ku bilang, Pak. Ini pernyataan besar loh Rian, Ya. bahwa tidak cukup detail mereka mengidentifikasi generasi kami, kira-kira gitu kan? Ya saya ingin bilang gitu Iya. karena akan sangat bahaya kalau salah langkah sih pakai kita diseragamkan padahal kekuatan kita adalah di keberagaman. Makanya pernyataan bagus. Saya tentu saja senang berhadapan dengan anak-anak muda seperti ini. Tetapi sekali lagi saya katakan jumlah kalian banyak. Iya, Pak. Oke. Apakah saya bisa dan kita semua bisa menyimpulkan setidaknya pada tahap awal bahwa kalau kalian punya jumlah 60% dari total pemilih, sementara menurutmu kandidat-kandidat ini tampaknya agak gagap memahami kalian, apakah 60% itu sebenarnya masih bisa bergeser pada beberapa hari ke depan? Dalam hal pilihan maksud saya. Saya yakin bisa karena beberapa hari ini anak muda diterjemahin soal bagaimana dia apolitis, bagaimana dia apatis terhadap pemilu. Sebenarnya ada benarnya, Pak, sebenarnya. Kadang kita tuh nggak terlalu peduli bagaimana misalnya dia siapa yang terpilih, bagaimana proses ininya. Tapi yang ingin ku bilang bahwa kita tuh fokus di isu-isu yang menyentuh kita secara spesifik pribadi, isu kekinian yang dekat dengan kita. Jadi cara memilih generasiku, kalau saya pribadi itu benar-benar isu yang paling dekat dengan saya. Jadi figur tuh belakangan, Pak, sebenarnya. Oh, oke. Figur. Jadi isu apa yang dia perjuangkan dekat dengan saya, tidak merugikan saya akan pilih Anda. Anggaplah hari ini aku perjuangkan isu kebebasan bersuara karena itu yang concernku di TikTok menyuarakan itu. Jadi mana paslon yang benar-benar memperjuangkan isu itu kemungkinan besar akan saya pilih. Jadi kalau misalnya Belakangan tokohnya. Oke. Biar hari ini kita tidak tertipu dengan kuda Troya tadi, Pak, dengan dimensi emosional tadi. Yang penting fokus di isu yang dekat dengan kita, mana yang nggak peduli lingkungan coret, mana yang nggak ini gitu. Jadi kita akan menuju ke satu pilihan yang mungkin kita pasti akan menemukan celah, tapi setidaknya dia dekat dengan kita. Oke. Sebelum saya kembali ke Ibu Tika, saya nggak ngerti bagaimana harus memahami pola dan formula kalian bermedsos. Ya. Ya kan? Saya lebih baik menggunakan kata tidak ngerti. Yang saya maksud begini, Rian. Kita tadi bicara tentang hoax, data yang tadi saya tunjukin ini kan di atas itu, ya. Apakah kalian atau sikap kalian terhadap para pengguna medsos yang hobi berhoax itu dan menerjemahkan atau mengirimkan dan atau memposting berita-berita bohong itu seperti apa pendapat kalian? Ya, pertama saya tidak bisa lepas dari itu juga, Pak. Bagaimana informasi yang terfilterisasi, bagaimana kebenarannya, bahkan sebagai pelaku kreator kadang saya bisa saja melakukan kesalahan karena lagi-lagi kita bicara soal disiplin dalam melakukan verifikasi, beda dengan jadi yang betul-betul aku harapkan adalah bagaimana aku bisa terus-terusan sadar bahwa ini adalah sesuatu yang harus aku filter dulu sebelum upload. Jadi ini yang menjadi penting karena hari ini kita semakin tergila-gila oleh kecepatan, yang penting upload duluan, akhirnya membuyarkan kedalaman dalam menyampaikan konten tadi. Dan aku melihat bahwa hari ini tantangan besar konten kreator yang di TikTok yang akhirnya tadi kata Mbak Tika dapat tergiring karena cuplikan potongan video, itu benar-benar sangat mengkhawatirkan, Pak, karena ada upaya yang aku lihat betul-betul dipermainkan dan diorkestrasi bahwa ini harus kita naikkan agar bisa nge-brainwash generasi muda yang hari ini main di TikTok. Itu yang saya maksud. Jadi gini, yang saya pahami kalau anak-anak muda seperti kalian itu agenda-agenda seperti itu tuh kadang menjadi agak minggir. Ya. Yang kalian pikirkan itu adalah saya ingin menunjukkan diriku dengan kejujuranku. Apakah kadang-kadang dianggap naif atau tidak itu tidak penting. Kalian tampil saja. Tetapi ada banyak orang juga ternyata yang suka menggunakan kalimat-kalimat yang sudah mengarah pada yang hoax tadi itu ya. Udah mulai
suka kalau orang ribut gitu. Oh, oke. Oke, suka kalau orang ribut. So, pertanyaan pada bagian ini, kalian punya nggak mekanisme secara tak tertulis antara kalian, para konten kreator ini, dan atau orang-orang muda ini dalam bermedsos itu, agar kemudian penyakit berhoax itu tidak menimpa kalian? Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana sebagai pelaku kreator itu betul-betul tahu apa yang dia sampaikan. Jadi kita tuh kalau di TikTok Pak, memang udah dikenal bahwa oh dia konten kreator politik, dia niche-nya ini, dia dulu sering bahasnya ini. Jadi kadang di fenomena ini benar kata Bapak tadi, tiba-tiba banyak yang jadi jubir siapa, tiba-tiba ngomongin isu ini. Nah, harus kita lihat bahwa dia tuh dulunya siapa. Jadi ini tidak saya tidak ingin bilang bahwa semua orang tidak bisa ngomongin politik, tapi setidaknya kita tahu bahwa oh ternyata ini tiba-tiba jadi kreator politik nih gara-gara ini. Jadi kita bisa membaca itu. Tapi yang tidak kalah penting, sudah banyak Pak sebenarnya inovasi yang dihadirkan oleh beberapa orang muda tentang bagaimana menyikapi disinformasi, hoax, dan bagaimana kita bisa bijak memilih. Kayak ada beberapa platform, contohnya bijakmemilih.id, kita bisa melihat track record sampai jejak korupsi tiap partai, paslon, gagasannya seperti apa. Lalu ada juga tentang bagaimana kita pemilu.ai, jadi kita bisa melihat gambaran secara luas calon dan bagaimana positioning dia terhadap isu. Jadi platform itu diciptakan oleh orang muda agar kita betul-betul tidak salah atau tidak keliru dalam memilih. Setidaknya itu yang membantu kita agar bisa sedikit hati-hati dari informasi yang tidak bertanggung jawab di sosial media, Pak. Iya, saya suka pernyataan ini. Tapi maksud saya, adakah kalian memiliki mekanisme menghukum tanda petik? Oh, Bagi mereka yang terbiasa menggunakan media sosial tapi tidak cukup arif menggunakannya hingga kemudian tak lagi kita bisa bedakan apakah ini adalah kreativitas atau bahkan sebenarnya sudah mengarah ke hoax. Ada nggak? hukumannya ditentukan netizen, Pak. Ya, serius Pak, karena tidak ada yang mengatur itu, tapi netizen bisa meng-cancel kita, meng-cancel pelaku hoax bahwa wah ini udah beberapa kali bohong, jangan percaya lagi. Jadi itu secara masif bisa diperjuangkan oleh orang-orang yang ingin meng-cancel tadi. Jadi budaya cancel ini di Gen Z sangat kuat sih Pak. Jadi kalau udah ke-cancel beberapa hari, bulan, bahkan kalau dia mau ngomong apapun ya isi section komentarnya pasti hilang buruk terus. Jadi itu akan hilang setelah beberapa bulan. Jadi itu mungkin ganjarannya sih Pak. Dalam dunia sosial itu dia mati secara perdata ya. Oke, Tika, saya ingin mengarahkan pembicaraan kita sekarang menuju pada H-2 hari lagi sebelum pemilu. Tadi kita sudah melihat data tentang gambaran terutama soal isu hoax ya. Karena sejujurnya saya adalah korban juga dulu ya di beberapa ketika terutama masih di DPR. Dari data yang kalian miliki di Indonesia Indicator itu, apa yang paling berbahaya, apa yang paling berisiko yang kita hadapi dan yang harus kita atasi agar kemudian pemilu ini tidak menjadi menakutkan dan atau barangkali kita harus bahas pada skala yang lebih menyeramkan. Jadi sebenarnya kalau kan saya bacanya dari media ya dan dari media sosial gitu. Jadi memang ada upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menjaga situasi pemilu itu berjalan dengan kondusif dimanapun gitu. Walaupun kadang-kadang mungkin caranya salah gitu kan. Salah karena pendekatan dia yang mungkin motifnya baik-baik aja, tapi terasa seperti intimidasi. Tapi itu beberapa waktu yang lalu. Sekarang udah enggak gitu. Nah, isu netralitas itu ternyata di media online maupun di media sosial itu menjadi salah satu isu yang terbesar dalam 1 minggu terakhir. Netralitas. Artinya kekhawatiran masyarakat terhadap netralitas para penyelenggara maupun pejabat yang tadi ada di dalam catatannya Mas Akbar itu sudah menunjukkan gitu atensi netizen terhadap hal itu gitu. Karena ketika seseorang itu sudah tidak percaya, ketika seseorang itu walaupun sudah dikatakan bahwa kami netral, semua netral gitu, tapi kalau dia bisa melihat dengan mata kepala sendiri, dia merasakan, kan persepsi itu kan sesuatu yang dirasakan, dilihat gitu kan. Orang ngomong apa loh saya rasakan kok seperti ini gitu. Nah itulah yang membuat netizen itu sensitif belakangan ini.
Terutama memang dipicu oleh pernyataan Pak Jokowi terkait sama pemihakan sebelumnya, dan walaupun kemarin dia menyatakan saya tidak akan kampanye, tapi beberapa signal itu menunjukkan ke arah sana. Itu yang ditangkap oleh netizen di media sosial dan juga oleh media. Nah, yang diharapkan pemilu itu kan berjalan jujur dan adil. Tapi ketika ada satu hal yang dicurigai bahwa ini tidak netral, itu akhirnya akan berpotensi jika nanti seandainya misalnya pemilu itu hasilnya atau angkanya itu betul-betul mepet, mungkin masyarakat bisa dia akan bergerak karena dia ada rasa tidak percaya terhadap netralitas itu sendiri gitu. Itu sebenarnya hal yang paling penting dan menjadi atensi media dan media sosial dalam 1 pekan terakhir. Sementara itu sebenarnya isu hoax, misinformasi, disinformasi itu belakangan malah justru tidak banyak diberitakan karena mungkin masyarakat masih menganggap bahwa hal terkait sama netralitas adalah hal yang sangat mendasar pada saat ini. Ada data nggak ya bisa kita lihat menyangkut soal itu? Ya, kita bisa melihat dari isu terbesar sebenarnya. Jadi dari isu terbesar itu, ini betul sekali. Jadi netralitas pemilu mungkin dia secara engagement di paling bawah, enggak di paling bawah, maksudnya di 10 besar. Tapi sebenarnya netralitas pemilu itu isu tensinya itu belakangan ini. Sebelumnya netralitas pemilu tidak banyak diberitakan, tidak banyak dibicarakan. Tapi belakangan ini ternyata netralitas pemilu menjadi satu hal yang cukup. Ya. Sekarang ini awalnya di sini, tapi sekarang sudah mulai naik ya? Sudah mulai naik. Oh, okay. Bahkan itu mungkin bisa menjadi nomor 4. Sekarang? Karena kalau debat pilpres pasti dia paling besar. Gimik politik itu selalu menjadi pro dan kontra. Kampanye selalu paling besar kan gitu. Etika ternyata cukup besar juga sampai sekarang masih dibicarakan. Nah, ternyata netralitas itu dia naik ke atas karena isu itu sedang menjadi pertimbangan belakangan ini. Dan hal itu juga ditambah dengan beberapa isu terkait sama PJ yang dia memberikan pemihakan, ASN yang dia berkampanye, atau kemudian menteri dianggap menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye, baik terbuka maupun tertutup. Nah, itulah sebenarnya hal-hal yang memicu kenapa isu netralitas pemilu menjadi meningkat tajam dalam 7 hari terakhir. Saya ingin mundur 5 tahun yang lalu. Ya. Waktu itu media sosial sudah gemuruh tapi tidak sebesar sekarang. Betul sekali. Apapun namanya teknologi kan mengikutinya. Apa yang bisa kamu catat, Tik, dari fenomena media sosial di 2019 dan di sekarang yang kalau kita hubungkan dengan soal apakah kita harus khawatir atau tidak? Nah, kalau jadi hampir berbeda. Sebenarnya pada saat itu tensi politik itu cukup tinggi. Pemilu pada tahun 2019 itu tensinya sangat tinggi dan itu polarisasinya tuh sangat keras baik di media mainstream maupun di media sosial. Bahkan televisi pun kita sudah terlihat afiliasinya. Perbedaan dengan sekarang, polarisasi itu tidak terlihat sedemikian berbeda dengan 2019 lalu. Oh, okay. Nah, tetapi kalau 2019 lalu itu jelas siapa pro posisi, siapa oposisi. Saat ini kadang-kadang kita bingung gitu. Ini sebenarnya kelompok yang mana? Kayaknya dia dari kelompok sini tapi kok besoknya pindah ke sini, besoknya pindah ke sini gitu. Polarisasi itu agak sulit gitu. Nggak nyata gitu. Tapi yang saya lihat itu kalau di media sosial yang dikhawatirkan itu ini ada seperti api dalam sekam. Karena ada perbedaan, polarisasinya tuh perbedaan pada cara kenapa yang satu dianak-emaskan, yang dua enggak. Kenapa yang satu ada semacam penjegalan, kemudian ada sabotase bis, kemudian ada terkait sama baliho yang dicopotin dan sebagainya gitu. Sementara yang ini enggak. Nah, itu tuh situasi itu sempat menyolok mata. Akhirnya yang terlihat itu adalah antara elit atau kelompok pro Jokowi dan tapi ya susah kan gitu. Apakah ini Ganjar dulu juga Jokowi. Tapi sekarang enggak tahu maksudnya. Nah, situasi seperti itu yang sangat terasakan gitu. Polarisasinya tuh akhirnya yang paling kerasa adalah di Ganjar. Karena dia positioningnya jadi tidak jelas. Dia sebenarnya pro Jokowi, meneruskan Jokowi atau kontra Jokowi.
Dulu pernah dia kenapa tadi tinggi ya di awal, kan dulu dia sama Jokowi terus, kemudian turun, kemudian dia sempat kontra, dan kemudian sekarang melihat itu biasa-biasa saja gitu. Nah, situasinya tuh seperti itu gitu. Nah, tetapi yang membedakan adalah perlakuan, bisa jadi seperti itu. Kenapa ada isu sabotase, isu terkait sama baliho yang dicopotin, terkait dengan penganiayaan, terkait dengan hal-hal seperti itu. Terbaca gak di datamu ini, Iya. Tika, soal ada narasi yang berkembang tentang 1-3? Ada salam pajari. Salam Pajari. Betul, dan itu adalah salah satu isu juga yang cukup besar belakangan ini, terutama pasca debat ke-5 kemarin. Jadi ada usulan, bahkan di netizen juga memberikan respon terkait sama usulan 1 dan 3 tersebut gitu. Itu juga menjadi hal. Kenapa hal ini terjadi? Karena tadi itu gitu. Terjadi pembedaan terhadap perlakuan paslon 1 dengan paslon yang lain gitu. Oke. Perbedaan yang lain lagi adalah jika pada waktu itu Twitter sangat masif ya, tetapi Facebook dia relatif lebih netral gitu, dan dia bisa memotret situasi di media sosial dengan baik gitu. Nah, ternyata Facebook di pemilu kali ini turun sekali situasinya. Saya nggak tahu kenapa Facebook itu sangat kecil sekali yang membahas pemilu. Apakah masyarakat meninggalkan Facebook atau orang Facebook udah nggak senang lagi ngomongin pemilu gitu. Sebaliknya Twitter masih tetap cerewet seperti biasanya, tetapi engagement terbesar itu berasal dari TikTok. Ya. Oh, satu lagi boleh. Jadi tapi TikTok adalah salah satu fenomena yang sekarang sedang naik daun di pemilu-pemilu di berbagai negara. Ya. Di mana media sosial dan khususnya TikTok itu berperan besar dalam pemilu di sebuah negara. Bahkan ada satu pemilu di satu negara yang calon presidennya tuh menggunakan TikTok pada putaran kedua dan dia menang. Dan dia menggunakan strategi dengan cara yang tadi itu, walaupun ditolak sama Mas Rian, tapi memang cara seperti hiburan, ringan, joget, kemudian tantangan, itu menjadi salah satu strategi dia untuk memenangkan pemilu yang periode kedua. Dan itu ada sebuah riset dan ada jurnal mengenai TikTok dan pemilu yang sekarang ini terjadi. Orang menganggap bahwa ini adalah saatnya yang disebut sebagai fast politik itu, sama seperti fast food gitu. Jadi renyah, crunchy, tapi tidak bergizi gitu, tapi sangat disukai. Oke, saya Rian, dan sebagai konten kreator dan orang yang berada pada area Gen Z itu, seusia kalian, dari yang kamu lihat konten-konten yang digunakan oleh para kandidat ini ya, apalagi sekarang kan sudah minggu tenang ya, jadi mau tidak mau mereka hanya memainkan media sosial, tidak bisa lagi berkampanye gitu. Nah, pengen tahu kita sih sebenarnya gimana catatan kalian, siapa yang paling kreatif, kemudian siapa yang berhasil menyentuh hati mereka, kemudian siapa yang terlalu berat untuk dipahami ya. Saya sudah punya jawaban yang untuk yang namanya podcast. Saya yakin podcast saya ini berada pada bagian yang sulit dipahami gitu. Berat. Coba Rian jelasin ke kita. Ya, pertama aku setuju banget bahwa media sosial hari ini jadi senjata utama masing-masing kandidat untuk memenangkan hati mayoritas pemilih. Dan aku ngelihat sih Pak Faisal bahwa apa yang terjadi hari ini tuh memang berupaya untuk mendapatkan apapun dilakukan gitu, menggait idola mereka, mencoba memasuki ranah kehidupan Gen Z. Dan yang paling aku sorot hari ini tuh adalah di satu sisi aku senang banget dengan pemilu hari ini, Pak Akbar, karena muncul sebuah gerakan kampanye yang membuat demokrasi kita itu naik kelas, berdiskusi tanpa ada bayaran. Kemudian bagaimana konstituen bertatapan dengan para calon, itu fenomena yang sangat aku sukai, dan itu dilakukan oleh 01 Pak Anies dengan desak Aniesnya, dengan inisiator dari Ubah Bareng, dengan bagaimana dia berusaha mendatangi sebuah wilayah untuk berdialog. Jadi bukan pola linear tapi ada semacam resiprokal yang terjadi, dan itu sangat
betul-betul membantu agar kita tahu lu punya agenda apa sih buat anak muda, lu serius gak ngejalanin isu ini. Di satu sisi ada kampanye yang betul-betul kreatif, yang betul-betul mendominasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran dari paslon nomor 2. Bagaimana dia menggait banyak influencer, mengadakan kegembiraan seperti sportainment, bagaimana dimensi emosional yang banyak disentuh, itu termakan oleh itu strategi generasi saya. Itu strateginya. Aku menganggap Tapi, strategi. Dalam hal kontennya apa yang dari Pak Prabowo? Tadi kan Ya. Anies sudah disebutkan. Ya. Ya dia masuk gitu. Dalam hal kontennya apa dari Pak Prabowo ya? Dalam hal kontennya yang paling ngena adalah soal pembangunan citra. Oh bukan gemoy. Gemoy itu tadi Pak. Pembangunan citra yang secara hari ini tuh betul-betul luar biasa dampaknya ke generasi saya. Pasti kalau ditanya banyaklah alasan-alasan, tapi pasti muncul kata gemoy, labeling soal itu pasti nggak bisa lepas dari kita sebagai anak muda, dan itu berhasil mempengaruhi kita. Lalu Apa pada bagian mana bisa mempengaruhi itu? mempengaruhi karena di tengah tsunami informasi ini Pak Akbar, kita betul-betul bingung bagaimana betul-betul memahami landscape 3 paslon ini. Apa yang paling melekat? Oh gemoy, oh berarti pemimpin ini tercitranya seperti itu. Itu sangat mempengaruhi dalam memilih saya rasa. Dan sialnya kalau agenda yang sebenarnya itu nggak dibuka. Dan ini yang hari ini mengkhawatirkan kalau kita hanya mencari informasi di sosial media, tertipu oleh retorika atau misalnya untuk mendapat suara anak muda tanpa mau melihat fakta-fakta yang betul-betul terjadi. Lalu Pak Ganjar, menariknya memang aku menganggap bahwa kubu 03 ini berupaya memposisikan diri sebagai leader tren populer, Pak Akbar. Bagaimana di debat dia mencoba mengkolaborasi Bajunya ya. adat, kemudian pakai kostum penguin, itu kan budaya-budaya populer yang juga digunakan untuk mendapatkan hati kita. Tapi yang ingin aku tegaskan hari ini, jangan salah, kita bisa saja menyukai strategi kalian, tapi belum tentu bisa kami telan. Menarik. Sekali lagi ulangi, coba saya suka tadi kalimatnya tadi. Apa? Ya maksudnya sebagaimanapun strategi para paslon untuk mendapatkan hati anak muda, itu bisa saja kita makan, tapi belum tentu bisa kita telan. Tadi kan di bagian awal saya katakan Ya. kalian 60% loh dari total pemilih. Ya Pak. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa yang terakhir yang katakan tadi itu akan dipikirkan juga atau ada di kepala anak-anak Gen Z seperti kalian ya? Saya tidak ingin pesimis sebenarnya Pak, tapi hari ini kebanyakan beberapa generasi saya itu masih menganggap bahwa ini tidak penting, lebih baik saya urus diri saya sendiri. Itu masih Gitu ya. narasi dominan di generasi saya yang hari ini disentuh hatinya dengan gampang gara-gara dimensi emosional bukan fungsional tadi, soal program, track record. Itu nggak nyampe 10% Pak Akbar. Enggak nyampe ya? Iya. Jadi kalau misalnya ada orang atau kandidat yang tanpa berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan secara detail programnya itu nggak nyampe ya? Gak nyampe. Bahkan data debat kan gak nyampe 10% buat mempengaruhi elektabilitas kan Pak. Nah artinya ya memang barangkali masyarakat kita gak butuh gagasan. Tapi aku yakin bahwa beberapa tahun ke depan generasi muda akan menjadikan dominasi untuk kita memilih secara rasional. Ini Itu saya ada datanya. nah makanya tunggu dulu Dik. Bayangkan kalau anak-anak kita ini mengambil sikap untuk tanda petik menghukum, Iya. apalagi ini 2 hari terakhir ini kan, itu luar biasa loh. Tetapi pada sisi yang lain ada juga bagian yang memang juga anak-anak ini harus mendengarkan bahwa apa yang mereka pikirkan itu kadang-kadang belum related dengan apa yang akan kita tuju di masa depan. Ya. Itu yang pada bagian itu apa catatanmu, Rian? Aku sih selalu ingin bilang bahwa yang dibutuhkan hari ini tuh saling mengerti Pak, antar 3 generasi. Oke. Jadi menarik ada tulisan dari Prof. Henry Kwe, dia bilang bahwa yang dibutuhkan hari ini tuh adalah transgeneration empathy. Jadi bagaimana kita memetik intisari wisdom dari Pak Akbar, Mbak Tika untuk menjadi modal
generasi muda hari ini. Jadi jangan sampai kita terus-terusan bicara soal gap, kesenjangan, tapi bagaimana kita bicara soal transaksi informasi, bagaimana intisari kebijakan-kebijakan yang didapat di zamannya Bapak yang bilang tadi, kita nggak lahir di zaman Orba atau zaman reformasi, tapi setidaknya kita bisa membaca lagi lewat bagaimana hari ini yang dikedepankan adalah atas nama Indonesia tadi, karena bicara Indonesia bukan hanya tentang 1, 2, atau 3, tapi kita bicara soal bagaimana hari ini Indonesia tetap ada bahkan 1000-2000 tahun ke depan. Jadi ini isu yang menjadi penting sih Pak. Artinya Rian ingin mengatakan bahwa generasi kalian memiliki mekanisme dan cara untuk memahami situasi. Ya. Dan kalian tidak mau dipaksa untuk menerima atau memahami di luar dari apa yang kalian pahami tentang sesuatu ya? Ya, ada semacam itu, tapi dengan gampangnya kalau misalnya aku ingin bilang bahwa generasiku tuh paling bisa nurut sebenarnya Pak, kalau misalnya kita didengar. Jadi kalau misalnya didengarkan aja dulu, karena aku juga ngerasa kayak bagaimana hari ini kita bisa meyakinkan Anda kalau misalnya kita tidak didengarkan. Makanya banyak gelombang amarah dari kelompok kritis gara-gara ya tidak didengarkan. Contoh bagaimana misalnya kemarin jalanan berlubang di Lampung yang ada tiktokers bersuara. Artinya kan dia butuh didengar, bukan dikriminalisasi atau dianggap sebagai ketakutan. Kita cuma butuh didengar dan diajak diskusi sebagai informasi atau wisdom tadi, gitu sih aku membacanya Pak. Oke. Tik, ini pada akhirnya kita belajar dari anak-anak kita nih ya. Betul. Saya jujur saja Rian membuka cakrawala saya tentang lebih jauh lagi tentang bagaimana memahami generasi mereka. Kita nggak punya pilihan. Betul. Mereka adalah bonus demografi yang sayang sekali kalau kita abaikan gitu ya. Nah pada bagian ini kita sampai pada bagian akhir dari diskusi kita. Tinggal 2 hari ya. Kita deg-degan menunggu kira-kira isu apa yang akan muncul di mana kemudian itu akan mempengaruhi hasil. Dan lebih jauh lagi sebenarnya ada pertanyaan lanjutannya. Kalau kemudian ternyata masuk 2 putaran, seperti apa kira-kira fenomena yang terjadi pada media sosial kita yang kemudian akan harus kita mitigasi agar kemudian kita baik-baik saja? Ya, jadi bahwa sebentar lagi akan masuk ke pemilu. Hal yang sangat menjadi concern netizen ataupun publik adalah soal jujur dan adil. Jujur dan adil. Jurdil gitu, dan betul-betul tidak ada campur tangan, tidak ada, netralitas itu terjaga. Karena selama ini tuh isu yang dia terus-menerus dia seperti di bawah tapi dia akan terus nyembul-nyembul adalah terkait sama netralitas. Karena bagaimanapun yang tidak bisa dinafikan adalah salah satu anak presiden ikut. Itu yang sebenarnya menjadi pemicu. Seandainya ini bukan anak presiden, mungkin orang tidak sedemikian masif melihat gitu. Nah, tapi karena ada satu hal sehingga dan dipicu oleh beberapa sinyal-sinyal yang dianggap sebagai bagian dari pemihakan itu atau ketidaknetralan itu. Nah, artinya bahwa nanti pada saat pemilu yang paling penting adalah pengamanan pemilu harus betul, kemudian yang antisipasi terhadap berbagai hal. Kedua adalah terkait sama penghitungan suara, kita kan harus transparan. Apapun, dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena sekarang setiap orang sudah punya handphone. Artinya kalau kamu ada kecurangan atau ada apapun, itu semua bisa dalam waktu dekat, dalam waktu singkat kita langsung jadi. Artinya sekarang itu seluruh mata itu memandang ke pemilu 2024 sebagai sebuah pertaruhan juga untuk Pak Jokowi. Apakah dia bisa netral atau tidak dalam pemilu kali ini. CCTV kita ada banyak sekali. Gak cuma CCTV yang ada di dalam gedung-gedung, tapi CCTV yang berasal dari handphone seluruh netizen di Indonesia. Itu yang perlu menjadi perhatian gitu. Pertama adalah netralitas, yang kedua adalah jika itu nanti terjadi 2 putaran, maka yang diperlukan adalah bagaimana mengkondisikan supaya situasi itu tidak menjadi panas. Karena tidak ada yang satu merasa bahwa menurut survei, saya khawatirkan seperti itu. Menurut survei kita udah menang lebih dari 50%.
gitu. Padahal pada saat pemilu yang lalu ternyata tidak terjadi. Nah, situasi itu yang perlu kita antisipasi gitu. Jangan sampai survei itu dijadikan bahan bukti bahwa suara tersebut sudah lebih dari 50% gitu. Sejujurnya itu yang saya khawatirkan juga. Penggiringan tentang 50% lebih itu, saya nggak ngerti apakah itu membuat kita menjadi lebih baik atau gimana. Tapi menurut saya risikonya besar. Itu adalah salah satu isu yang terbesar juga diberitakan oleh media dan media sosial. Karena dianggap bahwa ini adalah bagian dari sebuah pembentukan framing. Persiapan untuk satu putaran dan diikuti dengan kalau satu putaran maka akan uangnya akan banyak nanti bisa diberikan kepada masyarakat. Jadi hal-hal semacam itu yang juga menjadi keresahan gitu. Makasih Tik. Ya. Rian, katakan sesuatu terutama kepada generasimu. Ada waktu 2 hari untuk memberi pesan kepada mereka agar kemudian pemilu kita damai, aman, tentram, dengan seluruh problem yang ada di dalamnya, tapi kita baik-baik saja. Dan saya berikan kesempatan ini sebab saya menghargai dan menghormati ini generasi kalian. Ya, Pak. Ini masa kalian. Kami tidak punya alasan untuk menolak kalian. Dan tadi Rian sudah berbicara banyak soal itu. Rian ingin mengatakan apa? Aku cuma ingin bilang Pak bahwa jangan sampai harga yang dibayar dalam pemilu itu sangat mahal. Karena kadang kita melakukan sesuatu yang harganya sekian tapi kita bayar begitu mahal. Harga yang mahal itu rusaknya kebersamaan, rusaknya terpecahnya teman, kemudian kita nggak nongkrong lagi gara-gara beda pilihan. Dan aku ingin bilang bahwa proses politik itu kadang tak selalu memuaskan, demokrasi juga kadang tak selalu memuaskan. Wajar jika di sana sini muncul kemarahan, tapi tiap elemen demokrasi itu wajib menjaga suara rakyat karena tiap suara terlalu berharga untuk dibuat hianat. Jadi mari sama-sama memantau penghitungan, pakai jalur legal biar tidak ada perpecahan, dan yang paling penting jangan sampai politik ini malah membelah persaudaraan karena capres cawapres itu fana, yang mesti abadi dan selamanya adalah Indonesia. Wow. Itu sih Pak. Top. Rian makasih ya. Siap. Ya, sukses terus kamu sebagai content creator. Saya bangga bahwa kau pernah di sini dan berproses di sini. Pemirsa, itu diskusi saya. Itu diskusi kita dengan 2 orang yang harus kita ajak bicara hari ini sebab mereka yang satunya melakukan komunikasi dengan dunianya bernama media sosial. Yang satunya seorang yang sangat fasih sebab dia memiliki teknologinya dan sudah melakukan pencatatan melalui media sosial. Intinya apa sebenarnya? Ada waktu 2 hari untuk bersikap sebagai warga negara yang baik dan menjalani proses politik yang baik agar kemudian pemilu 2024 2 hari dari sekarang itu menjadi terukur, hasilnya juga bagus. Ternyata hanya satu kuncinya. Tadi ada media sosial banyak macam, silakan bermedia sosial. Tapi ada satu kuncinya. Harus jujur dan adil. 2 kata yang kami ya Rian ya, generasi saya dengan generasinya Bu Tika itu sudah mendengarnya sejak kecil. Jurdil, bahkan semasa Pak Harto. Sebuah 2 kata yang gampang diucapkan tapi tidak gampang dilakukan. Maka mau tidak mau hanya kearifan yang bisa melakukannya agar kemudian terjadi. Dan terutama kearifan itu harus sampai dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas. Mereka lah yang bisa mengubah keadaan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Koalisi sana, koalisi sini, malah tambah bingung. Kamu pilih pasangan yang serasi untuk negeri. Harus saling isi dan serasi. Kopi saja dilihat dari kualitasnya, asal usul Dan prosesnya. apalagi pilih pimpinan negeri.
Tahun ini generasi kita 60% lebih anak muda. Pemimpin masa depan anak muda yang menentukan. Tang tang, ayo pilih buah bulan manis kaya aman. Pilih pemimpin bermutu untuk generasi baru. Ayo pilih buah